Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Coba kepada anak bapak yang datang terlebih dahulu pagi tadi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada Andi, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Nah, hendaknya selalu begini, selalu menanamkan nilai-nilai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menerapkan semangat belajar. Bapak mohon kepada anak-anak Bapak untuk berdiri semuanya dan kita menyanyikan lagu wajib seperti yang ada di video ini nanti, dan semua anak bapak untuk mengikuti. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah menyanyikan sebuah lagu wajib. Nah, berikutnya Bapak beri waktu 3 menit untuk Ananda semua membaca perkalian mulai perkalian 3 sampai perkalian 8 secara bersama. Terima kasih kepada anak-anak semua. Selanjutnya, minggu lalu kita telah mempelajari subtema 2, hewan sahabatku. Kita telah mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis negara ASEAN pada politik, sosial, budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, salah satu pengaruhnya adalah dengan adanya hewan endemik di beberapa negara maupun flora endemiknya. Seperti contoh, masih ingat hewan endemik yang di Indonesia? Iya, salah satunya adalah orangutan. Ada lagi? Iya, komodo. Kemudian flora endemiknya yang ada di Indonesia seperti mawar hitam dan bunga raplesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, masih subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran 5. Yang mana tujuan kita mempelajari pembelajaran 5 ini adalah nanti setelah Ananda semua membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, Ananda mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari beberapa negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya, dengan
terperinci. Yang kedua, nanti setelah Ananda berdiskusi, Ananda mampu menuliskan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn dengan tepat. Manfaat kita mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, Ananda semua dapat mengetahui kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mempelajari materi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN ini, Bapak minta kepada anak-anak semua untuk membaca tugas yang Bapak berikan kemarin, yaitu tugas tentang pengaruh politik terkait dengan keadaan geografis negara yang ada di negara ASEAN. Terima kasih kepada anak semua yang telah membaca. Nah, coba anak-anak perhatikan peta gambar yang ada di samping ini. Coba anak-anak Bapak buat, setiap individu membuat satu pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan tadi dibicarakan dengan teman sebangkunya. Pertanyaan yang satu diberikan kepada teman yang satu, nanti setelah dijawab, temannya yang satu lagi menanyakan. Terima kasih pada anak semua. Gambar di samping menampilkan tentang beberapa bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan di beberapa negara. Setiap negara-negara di ASEAN mempunyai potensi ekonomi masing-masing. Setiap negara di ASEAN rata-rata mempunyai sumber daya yang hampir sama. Akan tetapi, setiap negara di ASEAN juga mempunyai sumber daya dan komoditas unggulan. Seperti contoh, Indonesia mempunyai sumber daya dan komoditas yang ditawarkan seperti tembaga, timah, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia juga unggul dalam memproduksi karet, kopi, kelapa sawit, pupuk, tembakau, ikan tuna, dan udang, serta yang lainnya. Apakah Anda semua tahu apa yang dimaksud dengan komoditas? Komoditas adalah bahan mentah untuk produksi yang diperjualbelikan dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Seperti contoh kopi, udang, kakao. Contoh komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN tadi sudah dibicarakan. Yang pertama, contohnya salah satunya adalah kopi. Indonesia memiliki iklim tropis yang cocok untuk menanam kopi sehingga Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Kopi dari Indonesia ini kemudian diekspor ke negara-negara lain seperti kopi luwak, robusta, dan arabica. Contoh lain, udang. Indonesia termasuk ke dalam negara maritim, sehingga banyak sekali menghasilkan hasil laut, seperti udang. Udang dari Indonesia akan diekspor ke negara ASEAN, bahkan sampai ke Australia, Amerika, dan Eropa. Begitupun dengan kakao. Kakao juga termasuk ke dalam komoditas unggulan dari Indonesia. Kakao adalah bahan baku pembuat coklat.
Selain ke negara ASEAN, Indonesia juga mengekspor kakao ke Amerika, Kanada, Jerman, China, Swiss, Rusia, dan Jepang. Tidak hanya hasil alam saja yang diekspor oleh Indonesia. Indonesia juga memiliki pabrik otomotif seperti Suzuki, Mercedes-Benz, Toyota, Daihatsu, Nissan, dan BMW. Indonesia juga menjadi penghasil otomotif terbesar kedua setelah Thailand di Asia Tenggara. Kemudian seperti industri tekstil dan produksi tekstil merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Tujuan utamanya bukan hanya di negara ASEAN, akan tetapi ke Amerika Serikat, Jepang, Turki, Jerman, dan Cina. Contoh lain, komoditas ekspor Indonesia adalah alas kaki. Dilansir dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Indonesia merupakan produsen alas kaki keempat terbesar di dunia dengan 1.271 juta pasang alas kaki di tahun 2019. Alas kaki buatan Indonesia ini dikirim ke banyak negara, contohnya Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jerman, Inggris, dan Prancis. Nah, contoh lain, ekspor Indonesia seperti elektronika. Tujuannya Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Jerman, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Filipina, Prancis, Uni Emirat Arab, dan banyak lagi. Bukan hanya di negara ASEAN, akan tetapi di luar negara ASEAN. Begitupun dengan furniturnya. Nah, itulah beberapa contoh komoditas unggulan yang diekspor oleh Indonesia. Begitupun dengan negara-negara yang lain. Negara-negara ASEAN yang lain seperti Malaysia juga mempunyai komoditas-komoditas unggulan. Brunei Darussalam pun begitu. Filipina, Singapura, dan lain sebagainya juga mempunyai komoditas-komoditas unggulan. Nah, berikut Bapak akan membagikan kelompok. Coba anak-anak Bapak berhitung dari 1 hingga 5. Nanti selanjutnya setelah 5 mulai lagi dari 1. Iya, terima kasih. Yang hitungan 1 sampai 5 itu menjadi kelompok. Satu kelompok yang bilangan 1 berkumpul sesama bilangan 1. Yang hitungan 1 berkumpul dengan hitungan 1. Begitupun dengan nomor 2, 3, 4, dan 5-nya. Kemudian hitungan 1 silakan mengambil kertas yang ada di depan ini, di depan. Mengambil 2 negara. Hitungan 2 pun juga begitu, ambil 2 negara. Nanti silakan dibaca. Setelah dibaca, Anda semua kembali ke kelompok awalnya masing-masing. Ayo, kita mulai. Nanti setelah diskusi kelompoknya selesai, silakan perwakilan setiap satu kelompok menampilkan hasil diskusinya ke depan. Nanti setiap kelompok akan Bapak nilai melalui rubrik. Ini penilaiannya. Untuk penilaian, observasi, nama peserta didiknya,
Kemudian catatan perilaku selama diskusi, apakah aktif atau ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Kemudian sikap Ananda dalam diskusi. Kemudian juga nanti Bapak akan menilai. Yang pertama, Ananda semua sudah mendengarkan atau belum? Jika sudah mendengarkan, ada penilaiannya sangat baik, baik dan cukup. Yang termasuk kategori sangat baik itu selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nanti ketika temannya berbicara di depan, teman yang lain ribut atau mendengarkan. Jika mendengarkan, maka nanti Bapak beri nilai 4. Kemudian yang kedua, baik. Mendengarkan yang baik itu gimana? Yaitu mendengarkan teman yang sedang berbicara, namun sesekali masih perlu diingatkan. Nah, jika setengah mendengarkan, kemudian masih diingatkan juga, maka akan mendapat nilai 3. Dan yang terakhir, cukup masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nah, selalu diingatkan. Teman berbicara di depan, Ananda juga berbicara di belakang. Nah, nanti akan Bapak nilai. Nah, yang seperti itu mendapat nilainya cukup. Ya, jadi nanti jika mau nilainya baik, maka mendengarkan yang kategori yang 4 ini, yaitu selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Oke, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Terima kasih kepada anak semua yang sudah berdiskusi dan menyampaikan ke depan. Alhamdulillah, diskusinya berjalan dengan baik dan catatan perilaku Ananda selama berdiskusi, alhamdulillah sudah sangat baik. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Anda semua, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Iya, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, yaitu kegiatan seperti kegiatan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya Anda semua, Bapak beri tugas ya, terima kasih kepada Nana yang sudah mengerjakan tugas. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis negara ASEAN terkait dengan kehidupan politiknya negara yang ada di ASEAN. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Ananda yang aktif, yang sangat aktif dalam diskusi tadi, yaitu Yani untuk memimpin Roh. Terima kasih kepada Yani dan sampai bertemu besok di lain pelajaran. Sampai sini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.